Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi UMKM dan Koperasi dengan dosen pengampu Ibu Linda Lomi, GASE MSA. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fauziah Aulia Tobuku dengan NIM 2010002008. Yang kedua ada Katarina Odalin Owa dengan NIM 2010002026. Yang ketiga ada Hasmadana Genisiforus Keda dengan NIM 2010002050. Terakhir ada Angelia Trisna Beka dengan NIM 2010002034. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai laporan keuangan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam presentasi ini akan membahas mengenai pengertian laporan keuangan, dilanjutkan dengan tujuan laporan keuangan. Selanjutnya ada manfaat laporan keuangan, dan yang terakhir jenis laporan keuangan. Baik, langsung saja. Inilah hasil presentasi kami. Baik, materi pertama akan saya ambil alih. Di sini ada pengertian laporan keuangan, di mana laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan, bahkan juga bisa menjadi tolak ukur dalam pengambilan kebijakan jika ada sesuatu hal yang terjadi dalam perusahaan, terutama hal-hal krusial. Dan laporan keuangan ini juga merupakan salah satu alat untuk mengurus perpajakan dari suatu perusahaan. Adapun laporan keuangan menurut pendapat para ahli, yang pertama ada menurut PSAK atau Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1, bahwa laporan keuangan itu merupakan penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Yang kedua, ada menurut Kasmir pada tahun 2013 nomor 7. Di sini Kasmir mengatakan secara sederhana bahwa laporan keuangan itu merupakan kondisi keuangan perusahaan baik saat ini maupun periode yang akan datang. Nah, maksudnya di sini bahwa laporan keuangan itu dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada menurut Harahap tahun 2004 nomor 105. Di sini dia mengatakan bahwa laporan keuangan itu menggambarkan kondisi keuangan dari hasil usaha suatu perusahaan pada suatu tertentu atau jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada menurut Farid Susanto pada tahun 2011 nomor 2. Di sini laporan keuangan menurutnya adalah informasi yang dapat diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Di sini laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada manfaat dari laporan keuangan. Manfaat dari laporan keuangan itu yang pertama ada perencanaan, di mana pembukuan merupakan hal yang sangat penting bagi jalannya suatu usaha, terutama untuk usaha yang cukup besar. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki dan juga sebagai perencanaan. Saat melakukan pencatatan, maka kita dapat melihat jalannya usaha melalui pencatatan yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu, perencanaan merupakan hal langkah selanjutnya untuk meningkatkan usaha dari pencatatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulan. Salah satu manfaat yang cukup penting untuk mengetahui laporan keuangan, maka didapatkan dengan cara mengambil keputusan secara lebih baik.
Dengan memiliki catatan yang sesuai dengan standar akuntansi, maka semua arus keuangan akan tercatat secara lengkap. Apabila hal ini dilakukan, maka semua arus keuangan bisa terlihat mulai dari 1 bulan, 2 bulan, hingga 12 bulan. Semua ini bisa didapatkan apabila suatu bisnis telah mengimplementasikan akuntansi. Yang ketiga, yaitu pencatatan laporan keuangan bisa digunakan sebagai pinjaman hutang di bank untuk keperluan penambahan modal UMKM, di mana saat usaha berkembang cukup besar, maka akan membutuhkan dana tambahan ataupun jasa agar usaha terus meningkat. Dengan pencatatan akuntansi akan memudahkan kita untuk dapat mengajukan pinjaman di bank untuk penambahan modal. Karena saat mengajukan pinjaman di bank, biasanya salah satu persyaratannya yaitu laporan keuangan yang harus lengkap. Hal ini cukup penting mengingat bahwa bank perlu mengetahui arus keuangan dan jalannya suatu usaha. Yang keempat, dapat memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Saat usaha mulai berkembang dan pendapatan sudah memenuhi persyaratan untuk pembayaran pajak, maka akan dikenakan pajak sesuai dengan pendapatan usaha. Maka disinilah tugas laporan keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi beberapa pajak yang harus dibayar. Yang kelima yaitu memperhitungkan serta dasar pengambilan keputusan dalam bisnis. Dengan adanya pencatatan akuntansi, akan merasakan manfaat akuntansi bagi UMKM itu sendiri. Manfaat yang dimaksud di sini yaitu pengambilan suatu keputusan dalam usaha yang dijalankan. Sehingga dengan adanya keputusan ini, kita dapat memiliki keputusan yang tepat bagi usaha kita ke depannya. Sekian pembacaan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Sekian. Laporan keuangan terbagi laporan laba rugi. Bentuk laporan laba yaitu yang pertama langkah tunggal atau single step. Laporan laba atau rugi disajikan dengan menjumlahkan semua pendapatan dan mengurangi dengan semua biaya atau tanpa menggunakan angka penghitungan laba dari kegiatan operasional dan laba dari kegiatan non. Yang kedua, langkah bertahap. Step. Laporan laba atau rugi susun dalam beberapa kelompok sesuai jenis pendapatan. Pada kelompok pertama, UMKM menghitung laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan operasional atau selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional. Selanjutnya, UMKM menghitung laba atau yang diperoleh dari kegiatan non-operasional, laba atau rugi luar biasa, dan sebagainya. Fungsi laporan laba rugi. Yang pertama sebagai dasar untuk evaluasi keuangan. Yang kedua untuk mengetahui perkembangan usaha. Yang ketiga data keuangan disaji sebagai dasar dalam mengerjakan. Laporan laba rugi mencakup yang pertama pendapatan, kedua biaya keuangan, yang ketiga bagian dari laba rugi dalam entitas dan joint venture yang dihubungkan dengan yang keempat beban pajak, yang kelima suatu data total. Yang kedua laporan perubahan entitas. Laporan perubahan entitas menyajikan informasi keuangan tentang perubahan entitas UMKM selama periode. Yang ketiga, neraca atau laporan keuangan. Neraca biasa disebut juga laporan keuangan. Menyajikan informasi pada tanggal tertentu tentang aset yang dikuasai UMKM
dan sumber pendanaan terhadap aset tersebut, baik yang berasal dari utang maupun modal. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas, baik berupa aliran masuk kas maupun aliran keluar kas UMKM. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Yang berikut hubungan antara jenis laporan keuangan. Laporan laba atau rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mencerminkan hubungan arti. Laba atau rugi yang tersaji di laporan laba atau rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas tercantum di neraca, khususnya di elemen. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu akun terdapat, ya, yaitu akun kas. Yang berikut penyajian elemen-elemen laporan keuangan. Penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, elemen aset, utang, dan ekuitas disajikan di neraca. Yang kedua, elemen-elemen pendapatan dan biaya disajikan di laporan laba. Yang ketiga, elemen pengembalian ekuitas dan ekuitas disajikan di laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, salah satu elemen aset kas disajikan di laporan ekuitas. Baik, itu Asmara Nakeda, saya akan menjelaskan materi analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. 4 jenis laporan keuangan memiliki hubungan secara artikulasi, sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian, melakukan analisis terhadap keempat jenis laporan keuangan tersebut baik secara terpisah maupun saling terhubung dapat dilakukan untuk membantu para pengguna mendapatkan gambaran sesungguhnya tentang UMKM. Teknik-teknik analisis laporan keuangan lazimnya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu analisis rasio, yaitu membandingkan komponen satu dengan komponen lain di laporan keuangan. Kedua, analisis horizontal, yaitu membandingkan komponen-komponen tertentu di laporan keuangan selama kurun periode waktu tertentu. Ketiga, analisis vertikal, yaitu membandingkan berbagai jenis komponen yang terdapat di laporan keuangan pada satu periode yang sama. Selanjutnya, analisis laporan likuiditas. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan UMKM untuk mensiagakan kas atau aset lain yang dapat segera diubah menjadi kas dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi UMKM. Selanjutnya, A. Rasio modal kerja, working capital ratio, menggambarkan kelebihan aset lancar dari utang lancar. Rumusnya rasio modal kerja sama dengan aset lancar kurang utang lancar. Yang kedua, current ratio, menggambarkan kemampuan UMKM melunasi utang-utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset-aset jangka pendeknya. Rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar bagi utang lancar. Ketiga, acid test ratio, menggambarkan kemampuan UMKM melunasi utang-utang jangka pendek dengan menggunakan aset-aset cepat
quick asset UMKM. Rumusnya aset PS rasio sama dengan aset cepat kurang utang bagi utang lancar. Yang analisis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan UMKM melunasi semua utang-utang pada saat jatuh tempo. Rumusnya rasio utang per ekuitas sama dengan total utang bagi total ekuitas. Yang ketiga, analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan UMKM memperoleh dari penggunaan dana yang berasal dari pemilik. Rumusnya, imbalan atas aset sama dengan laba bersih bagi rata-rata aset. Keempat, analisis rasio aliran kas. Analisis rasio aliran kas menggambarkan kemampuan UMKM mengoptimalkan pemerolehan dan pemanfaatan arus kas selama satu periode. Rumusnya, rasio arus kas operasi terhadap utang lancar sama dengan kas bersih operasi bagi dengan rata-rata utang lancar. Baik, saya Angelia Trisnabeka akan bawakan materi mengenai laporan keuangan UMKM. Berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah, laporan keuangan UMKM dibagi menjadi 3. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Yang pertama kita lihat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ialah laporan keuangan yang meringkas total aset bisnis, kemudian pada sisi liabilitas terdapat kewajiban dan ekuitas atau modal saham dan laba ditahan. Terdapat 3 kelompok pos atau unsur yang umum ada di dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset ialah setiap sumber daya suatu perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diharapkan akan memberikan suatu manfaat di masa yang akan datang. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban atau liabilitas adalah suatu kewajiban perusahaan pada saat sekarang yang diakibatkan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu yang penyelesaiannya dilakukan di masa depan akan menimbulkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas atau modal ialah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban. Adapun tujuan dari laporan posisi keuangan ialah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Selanjutnya, kita lihat fungsi laporan posisi keuangan. Ada 2 fungsi laporan posisi keuangan. Yang pertama, identifikasi tren ekonomi berjalan dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, untuk penentuan kelayakan investasi dan pemberian kredit oleh kreditur. Berikut contoh dari laporan posisi keuangan. Di sini contoh laporan posisi keuangan perusahaan ABC. Berikutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi UMKM merinci akun pendapatan, akun beban keuangan, dan akun beban pajak. Secara ringkas, laporan laba rugi merangkum total pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bisnis. Dengan laporan laba rugi, kita bisa melihat apakah bisnis mencetak laba atau rugi dalam periode tertentu. Periode laporan laba rugi biasanya ditentukan per bulan, kuartalan, atau tahunan. Berikut fungsi laporan laba rugi. Yang pertama, sebagai dasar untuk evaluasi keuangan. Yang kedua,
untuk mengetahui perkembangan usaha dari segi finansial. Yang ketiga, data keuangan yang tersaji sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Berikut contoh dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi perusahaan ABC. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi lebih rinci mengenai detail laporan keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan ini berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan yang detail dan angka-angkanya tidak bisa diungkapkan dalam sebuah laporan keuangan. Meskipun sifatnya sebagai pelengkap, namun catatan atas laporan keuangan ini sangat penting dalam penyajian laporan keuangan. Bahkan tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan itu sendiri, terutama pada perusahaan terbuka di mana banyak pihak mencari informasi laporan keuangan perusahaan tersebut. Tidak semua informasi mengenai keuangan perusahaan tersedia di laporan keuangan wajib, sehingga catatan atas laporan keuangan ini sangat diperlukan. Catatan atas laporan keuangan ini menyajikan data yang hanya bisa dinarasikan, tidak bisa dituangkan lewat angka dan nominal, seperti laporan keuangan pada umumnya, karena tidak semua pembaca laporan keuangan merupakan seorang akuntan yang mengerti tentang akun, nominal, dan angka, maka diperlukanlah catatan atas laporan keuangan ini. Dalam hal ini, isi atau ungkapan catatan atas laporan keuangan harus ditulis dalam bentuk narasi, bagan, grafik, daftar maupun schedule, serta bentuk lain yang ringkas, padat, dan jelas. Pada pernyataan IAI dalam ED SAK EMKM bab 6.6.2, informasi catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang ketiga, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Baik, ini merupakan contoh atas catatan atas laporan keuangan PT Sukses Gemilang. Kurang lebih bentuk catatan atas laporan keuangan seperti ini. Baik, sekian saja hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.